잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Istighfara Syaweli dari kelas 10 PBK 2. Kali ini saya akan mengulas materi IPAS mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi yang tepat adalah tindakan ekonomi yang rasional, yaitu tindakan didasarkan pada pilihan yang paling baik dan menguntungkan. Salah satu contohnya, Ibu Tika ingin membeli kompor gas. Untuk mendapatkan kompor gas dengan harga murah dan berkualitas baik, Ibu Tika membandingkan harga dari berbagai toko elektronik dan berusaha mendapatkan potongan harga. Jadi, oleh karena itu, manusia selalu menggunakan tindakan yang rasional melalui hasil perhitungan yang matang. Manusia yang rasional akan memilih alternatif terbaik di antara berbagai pilihan yang ada. Yang kedua, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi setiap orang berbeda-beda. Contohnya, motif seorang produsen melakukan kegiatan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, motif konsumen mengonsumsi berbagai barang dan jasa adalah untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Berikut adalah berbagai motif ekonomi lainnya. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. Yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Yang keempat, motif memperoleh kekuasaan perekonomian. Yang kelima, motif pertukaran barang. Yang keenam, motif mengatur kegiatan ekonomi. Dan terakhir, motif meningkatkan kinerja pasar. Yang ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada dua keuntungan yang diperoleh jika menerapkan prinsip ekonomi. Yang pertama, kita dapat memaksimalkan keuntungan atau dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kita dapat meminimalkan kerugian atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Secara garis besar, keterkaitan antara tindakan motif dan prinsip ekonomi tampak pada bagan 71. Nah, bagian 71-nya yaitu dari motif ekonomi, dorongan melakukan tindakan ekonomi ke tindakan ekonomi, kegiatan memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut ke prinsip ekonomi, pedoman melakukan tindakan ekonomi menjadi kebutuhan hidup terpenuhi. Prinsip ekonomi berlaku pada setiap kegiatan, baik kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Tujuan utamanya produsen melakukan kegiatan produksi adalah memperoleh keuntungannya. Agar tujuan tersebut tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh produsen. Yang pertama, produk yang dihasilkan, lokasi produksi, proses produksi. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, konsumsi mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia.
Setiap manusia sebagai konsumen memiliki sumber daya yang terbatas untuk memuaskan kebutuhannya yang tidak terbatas. Untuk itu, tentunya seorang konsumen harus mempertimbangkan cara terbaik agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dia harus menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi akan mengarahkan konsumen untuk mendapatkan kepuasan maksimal dari produk yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya dengan biaya dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua, menerapkan strategi pembelian. Yang ketiga, menghemat. Yang terakhir, menghemat pemakaian sumber daya. Yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada prinsipnya, seorang distributor bertugas menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan demikian, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Agar hal tersebut dapat tercapai, distributor harus mengetahui cara terbaik dan tercepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, seorang produsen ikan berada di daerah pesisir, sedangkan konsumennya tersebar hingga ke daerah pegunungan. Sekian mengulas materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.